Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Setengah lancang kanan. Gerak. Tegak, gerak. Bukunya dilihat. Nah, besok dipotong bukunya ya. Buku Masuk. Astagfirullah. Ya, bagus. Oke, bagus. Ya, bagus. Coba. Ya, bagus. Oke, bagus. Silakan masuk. Oke, bagus. Bagus. Oke, bagus. Bagus ya, bagus. Ya, besok potong aja ya. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi semua. Pagi luar biasa. Apa kabarnya pagi hari ini anak-anak ibu semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran dan untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional bagimu negeri. Ya, semuanya berdiri semuanya. Ya, kita akan menyanyikan lagu bagimu negeri. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Baiklah, selesai semuanya, silakan duduk kembali. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah ya, hadir semua. Ada yang sakit di kelas ini? Alhamdulillah tidak ada yang sakit, semuanya dalam keadaan sehat. Ayo kita mulai membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan memperkenalkan tema pembelajaran kita kali ini, yaitu pola hidup Gontoroyong dengan materi membangun tim dan mengelola Gontoroyong untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang ditentukan. Ya, adapun tujuan dari materi kita kali ini yaitu peserta didik dapat membangun tim dan mengelola Gontoroyong untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan Gontoroyong untuk mencapai tujuan bersama. Sebelum kegiatan pembelajaran kita dimulai, Ibu akan melakukan pertanyaan pematik dulu. Ini, ya, apakah yang dimaksud dengan Gontoroyong? Ya, sebutkan 2 manfaat dari Gontoroyong apa aja? Ya, benar, bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam melakukan kegiatan pekerjaan. Ya, yang 2 manfaatnya, pekerjaannya cepat selesai dengan baik. Ya, seperti gambar yang Ibu bawa ini. Ya, coba anak-anak ibu ini lihat semua gambarnya. Ini adalah orang-orang yang lagi bekerja sama untuk Gontoroyong dan saling membantu satu sama lainnya. Ya, gambar yang ibu bawa ini tidak jauh dari tema kita, yaitu tentang Gontoroyong dan saling bekerja sama. Ya, di sekolah kita harus bekerja sama seperti ini gambar ya. Di luar rumah dan kehidupan sehari-hari kita di rumah, kita tetap harus bekerja sama. Ya, anak-anak ibu sekalian, manfaat dan tujuan Gontoroyong pada gambar ini yaitu menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan mempunyai sifat kekeluargaan. Sekarang bagaimana cara membangun sebuah tim agar tujuan Gontoroyong terlaksana dengan baik? Ya, yang pertama, tetapkan tujuannya yang jelas. Bangun komunikasi yang efektif benar. Hargai keberagaman dan tingkatkan kepercayaan antar anggota.
Tentukan peran dan tanggung jawab anggotanya masing-masing. Terus kita beri apresiasi dan ciptakan lingkungan kerja yang positif serta fasilitasi perkembangan tim. Jika kita berbicara tentang tim, ya bagaimana cara membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama? Yaitu kita punya visi dan misi yang sama, membangun kepercayaan, rasa percaya, jalinan komunikasi yang lancar, ada kegiatan bersama secara rutin, serta pahami peran dan tanggung jawab. Di sana juga ada meningkatkan kompetensi tim dan menghormati dan menghargai sesama tim semuanya. Tujuan pekerjaan apa yang perlu mereka capai sebagai tim? Ya, tentukan sasaran dan metode, gunakan alat kolaborasi, serta membangun komunikasi yang jelas dan saling mendukung sesama tim. Ibu jelaskan lagi mengapa kerjasama penting dalam sebuah tim. Kerjasama menunjukkan kemampuan untuk bekerja secara efektif dan penuh rasa hormat dengan orang atau tim yang beragam, membuat kompromi, membangun konsensus dalam pengambilan keputusan, serta memikul tanggung jawab bersama untuk pekerjaan kolaboratif dan menghargai pendapat serta kontribusi masing-masing anggota dan tim. Posisi identitas diri yang kuat. Di sekolah kita juga memiliki tim, yaitu kerjasama mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh guru, ya, bekerja sama dalam melakukan suatu kegiatan di kelas. Baiklah, pada kali ini Ibu akan bagikan kelompok menjadi 2 kelompok, yang mana kelompok yang pertama adalah kelompok A dan kelompok yang kedua adalah kelompok B. Ya, kita di kelas ini ada 10, jadi setiap kelompok ada 5 orang, yaitu 5 orang kelompok A dan 5 orang kelompok B. Yang sebelah sini kelompok A dan yang sebelah sini kelompok B. Ya, silakan bagi kelompoknya masing-masing dan atur mejanya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok A sesuai kelompok A dan kelompok B sesuai kelompok B. Ayo silakan atur mejanya. Sekarang sudah pada kelompoknya masing-masing. Sekarang ini kelompok A dan ini kelompok B, ya. Tugasnya bagi kelompoknya sudah selesai dan sekarang tentukan mana ketua kelompok B dan mana sekretaris kelompok B. Dan untuk kelompok A, tentukan mana ketua kelompok A dan mana sekretaris untuk kelompok A. Baiklah, sebelum memulai semuanya berdiri dulu. Kita akan melakukan ice breaking dulu. Ya, tepuk semangat. Semangat. Ya, semuanya sudah semangat ya. Silakan kalian diskusikan bersama dan Ibu akan bagikan bahan diskusinya ya. Ini bahan untuk kelompok B dan ini bahan untuk kelompok A. Silakan untuk setiap kelompoknya amati dan selesaikan LKPD-nya dengan baik. Nanti kalian diskusikan ke depan kelas secara bersama-sama ya.
Ya, nanti kalau kalian ada yang kurang paham dengan soalnya bisa kalian tanyakan sama ibu langsung. Ya, Bu ya. Tolong kerjasama dengan baik. Tolong dibantu teman-temannya untuk kerja dan diskusi secara bersama-sama dengan baik. Baiklah, sudah siap? Ada yang sudah siap kelompoknya? Baiklah, dari kelompok B sudah siap? Ya sudah, silakan maju buat kelompok B ya. Yang akan mempresentasikan terlebih dahulu adalah kelompok B. Ayo silakan semua kelompoknya maju ke depan semuanya dan presentasikan hasil diskusi kecilnya secara bersama-sama. Ya, baiklah kelompok B, silakan tampilkan presentasinya. 1. Mau pergi ke sekolah. 2. Menolong adik membuat PR. 3. Sedang menolong korban banjir. 2. Lagi di jalan. 3. Di kamar. 2. Di kamar. 3. Di panti. 3. Tertawa dan senang-senang. 4. Sikap tolong menolong. Terima kasih. Baiklah, itu tadi penampilan dari kelompok B. Presentasi diskusi kelompok kecilnya dari kelompok B. Sekarang kelompok A memberikan apresiasi kepada kelompok A. Ayo kasih tepuk tangan apresiasi. Tepuk apresiasi. Kamu keren. Kamu hebat. Kamu berani. Ya. Sekarang kelompok A. Silakan. Ya, kelompok A. Silakan dibacakan hasil diskusinya. 1. Pergi ke sekolah. 2. Belajar bersama adik dan kakak. 3. Berbagi di panti asuhan. 2. Sedang di jalan, di rumah, dan di panti asuhan. Yang apa lagi? Nomor 4. 3. Suasana gembira, suasana serius, dan suasana sedih. Lanjut. 4. Sedang bergembira dan sedang belajar bersama. Berbagi kepada anak yatim piatu. Terima kasih. Langsung duduk ya. Kelompok A. Ya, itulah tadi penampilan. Ayo kita kasih apresiasi untuk kelompok A. Tepuk apresiasi. Kamu keren, kamu hebat, kamu kreatif, luar biasa. Kembalikan mejanya seperti semula kembali. Ibu akan jelasin kembali yang telah kalian diskusikan bersama.
bersama-sama. Dia melakukan kegiatan pulang sekolah atau berangkat sekolah bersama-sama. Ya, mereka mengerjakan tugas bersama-sama. Ya, berarti mereka bekerja sama mengerjakan tugasnya. Untuk poin nomor 1, mengerjakan tugas bersama-sama, pulang bersama-sama. Ya, dan bisa mereka menolong guru dan orang tua mereka. Ya, teman yang tampak pada gambar ini adalah Nina, Raffi, dan Yuni yang selalu membantu dalam segala hal. Mereka mengerjakannya bersama-sama. Pada gambar nomor 2 yaitu adalah bekerja sama melakukan pekerjaan sekolah, bantu saling tolong menolong. Ya. Ada nggak anak-anak ibu yang diperbantukan mengerjakan PR-nya di rumah? Siapa yang bantu biasanya? Ibu. Ya, ibu. Kakak. Ya. Kakak yang bantu ibu. Ya. Ya, itu adanya kerja sama. Saling tolong menolong. Ya, dikerjakan secara bersama-sama biar lebih ringan. Jadi kerja tugasnya tidak berat. Untuk gambar nomor 3, ya, ini adalah hidup rukun. Hidup rukun, saling tolong menolong, perbuatan baik kita kerja sama bersama-sama mengumpulkan bantuan dan kita sumbangkan ke panti asuhan apa yang membutuhkan. Ya, itu kerja sama enggak? Kalau sendirian membantu orang lain kesusahan berat nggak? Berat? Berat. Jadi harus ada kerjasama dan saling gotong royong. Tujuannya untuk apa? Mencapai tujuannya. Ayo, tujuannya untuk apa? Ya, ibu akan membagikan lembaran LKPD untuk evaluasi kemampuan kalian. Nah, sekarang ibu akan lihat, ibu akan bagikan satu persatu. Nah, kalian boleh isi. Ya, semua LKPD-nya silakan semuanya dikumpulkan ke sini. Semuanya berdiri. Tepuk apresiasi. Kamu keren. Kamu hebat. Kamu berani. Pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas ini ya. Pertemuan berikutnya yaitu saling membantu satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan baik secara individual maupun secara kolektif. Itulah pertemuan kita. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Oh ya, silakan Azik, maju ke depan. 1. Saling tolong menolong. 2. Saling bekerja sama demi mencapai satu tujuan. Terima kasih, silakan duduk. Jadi itulah kesimpulannya dari siswa. Sebaiknya seperti biasa sebelum pulang kita berdoa ya. Siapa yang mau memimpin doanya? Ya, siapa yang mau memimpin doanya? Ya, silakan. Azik ya, silakan dipimpin doanya ya Azik ya.
Nah, kita mulai untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, semua siswa yang di kelas 4 diperbolehkan pulang karena guru ada kegiatan rapat ya untuk menghadapi ujian semester nanti. Ya, silakan bergiliran pulangnya dari urutan yang pertama. Ya, terus ya hati-hati di jalan ya Nak ya. Selamat sampai tujuan. Ya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Hati-hati semuanya, selamat sampai tujuan. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya.